Tantangan pendidikan di Indonesia. Tantangan pertama ialah terkait dengan aksesibilitas dan kesetaraan. Aksesibilitas pertama ialah terkait kondisi geografis Indonesia. Beberapa daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedalaman atau pulau-pulau terpencil, masih menghadapi kesulitan dalam aksesibilitas terhadap pendidikan. Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di daerah terpencil dapat menjadikan pendirian dan pemeliharaan sekolah menjadi sulit. Kurangnya sarana transportasi yang memadai turut pula menjadi penghambat mobilitas siswa. Jika kita merujuk pada data Badan Pusat Statistik, sebagian besar penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas, yaitu 59,62%, masih berpendidikan SMP ke bawah. Tantangan pendidikan yang kedua ialah terkait dengan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih perlu ditingkatkan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh World. Peringkat pendidikan Indonesia berada di urutan ke-67 dari total 209 negara. Kemudian, jika kita melihat dari hasil kajian Program for International Student Assessment, PISA, Indonesia berada di urutan 68 dari 81 negara dengan skor matematika 379, sains 398, dan membaca 371. Kemudian tantangan yang ketiga ialah terkait dengan teknologi pendidikan. Berdasarkan data, masih terdapat 12.548 desa di Indonesia belum memiliki layanan seluler 4G. Hal ini tentu menyebabkan siswa kesulitan dalam mengakses layanan internet, sehingga berimplikasi menghambat kegiatan belajar mengajar berbasis digital. Selain itu, masih ada 3.153 sekolah, 1,43% belum memiliki akses terdapat listrik, serta 3.703 sekolah, 10,16% belum memiliki akses terdapat internet. Bagian B, kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara tanggung jawab dan layak. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, dikembangkan secara utuh dalam 4 kompetensi, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian bagian kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang harus dimiliki seorang guru dengan mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan berwibawa untuk dijadikan teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Bagian ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat yang terlibat dalam pembelajaran. Kemudian bagian keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Profesi pendidik memegang peran krusial dalam kehidupan suatu negara. Oleh karena itu, usaha untuk terus meningkatkan profesionalisme pendidik menjadi suatu keharusan untuk kemajuan bangsa tersebut. Peningkatan kualitas pendidik diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pendidikan, baik dari segi proses maupun hasilnya. Yang pertama, dasar hukum pengembangan profesi guru. Terbagi menjadi 2. Bagian A, perlindungan hukum penting untuk menciptakan dasar penguatan profesi pendidik, tetapi tidak dapat secara otomatis menghasilkan pengembangan substansial dalam profesi. Kemudian bagian B,
perlindungan hukum, memberikan kekuatan legal pada pendidik, namun sulit untuk mendorong pertumbuhan profesi pendidik dalam menjalankan. Bagian kedua, strategi pengembangan profesi guru. Perkembangan profesionalisme guru menjadi fokus global, mengingat peran mereka tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tetapi juga melibatkan pembentukan sikap dan jiwa yang dapat bertahan di era hiperkompetensi. Tugas guru mencakup bantuan kepada peserta didik untuk beradaptasi dengan tantangan kehidupan dan tekanan yang berkembang dalam diri mereka. 3. Peningkatan sikap profesional dan inovatif. Peningkatan profesionalisme guru akan berhasil dengan baik apabila mampu menumbuhkan sikap inovatif, yang pada gilirannya akan memperkuat kemampuan profesional mereka. Untuk memperkuat keprofesionalan sebagai tenaga pendidik, diperlukan upaya berkelanjutan dalam berhubungan dan berkoordinasi dengan para profesional di berbagai bidang, terutama yang bergerak dalam bidang pendidikan. Melalui interaksi dengan para profesional ini, pengetahuan terkait profesi pendidik dapat terus diperbaharui dan terjaga.